Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keselamatan dan kesehatan pada kita semua. Kita mampu menjalani ibadah-ibadah Ramadan ini hingga selesai nanti, dan kelak kita mendapatkan predikat muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita senantiasa haturkan pada junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah satu-satunya nabi yang mendapatkan mukjizat untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Semoga kita senantiasa bersolawat kepada beliau, senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Kelak di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaat dan dapat berjumpa dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan, sebagaimana ayat yang saya baca di atas tadi, yang artinya bahwa barang siapa yang bersyukur atas nikmatku maka Allah akan menambahnya. Barang siapa yang kufur atas nikmatku maka siksaku sangatlah, azabku sangatlah pedih sekali. Na'udzubillah min dzalik. Surat Ibrahim ayat ke-7. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwasanya siapa yang tidak bersyukur maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih, dan barang siapa yang bersyukur maka Allah akan selalu menambah nikmat-nikmatnya. Maka dari itu rekan-rekan, saya mengingatkan pribadi saya sendiri dan rekan-rekan sekalian, marilah kita untuk senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala ketentuannya. Lantas bagaimana cara kita bersyukur? Apakah dengan mengucapkan alhamdulillah, yang mungkin termasuk itu salah satunya cara kita untuk bersyukur. Akan tetapi ketika kita selalu senantiasa mengucapkan kata alhamdulillah setiap detiknya, setiap menitnya, setiap waktunya, itu tidak sebanding dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mari kita hitung dalam setiap detik itu berapa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita hanya bisa mampu mengucapkan alhamdulillah sekali saja. Kita telah diberikan mata yang sehat, yang bisa melihat indah dunia. Kita diberikan telinga yang bisa mendengar segala suatu suara. Kemudian kedua, ya, kita dapat menghirup macam-macam bau dengan hidung kita. Kemudian kita dapat berbicara. Kemudian jantung kita dapat berdetak. Kemudian hati kita dapat mencerna makanan. Kemudian usus kita dapat mengedarkan sari-sari makanan. Tubuh kita masih sehat, tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih bisa berjalan, dan otak kita masih bisa mengingat kenangan-kenangan masa lalu yang kelam. Nah, sudah banyak sekali nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari itu, bagaimana cara kita untuk mensyukurinya? Cara mensyukurinya yaitu dengan melakukan sedekah. Ketika kita memiliki mata yang indah, mata yang sehat, mata yang normal, maka kita dapat melakukan sedekah dengan mata kita, yaitu dengan melihat sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Misalnya dengan membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab ilmu pengetahuan, fikih, kemudian hadis, tasawuf, akidah, akhlak, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita memiliki telinga yang sehat, telinga yang normal, maka marilah kita dengar sesuatu yang baik-baik saja. Jangan kita sering menguping pembicaraan orang lain. Jangan sering kita mendengarkan perkataan-perkataan yang buruk atau perkataan-perkataan yang kotor. Kemudian ketika kita memiliki mulut yang indah ini, maka apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita sedekahkan, yaitu kita bisa menghibur teman-teman kita yang sedang kesusahan, menghibur teman-teman kita yang sedang sedih. Kemudian kita bisa menjaga perasaan orang lain dengan cara menjaga lisan dan mulut kita. Itu juga termasuk sedekah. Salah satu contohnya ketika kita sedang bertemu dengan teman-teman kita, sedang berkumpul dengan teman-teman kita, atau sedang bersengkerama dengan keluarga kita, kemudian tiba-tiba ada salah satu dari mereka yang mengeluarkan bau kentut yang sangat tidak sedap dan sangat mengganggu sekali. Maka apa yang dapat kita lakukan dengan mulut kita? Meskipun kita tahu pelakunya siapa, tapi mari kita jaga mulut kita ini untuk tidak berucap, untuk tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya. Jadi kita jaga perasaan mereka dengan kita tidak menyebutkan kamu yang kentut, pasti kamu yang kentut, ya, tidak seperti itu. Nah, itu termasuk salah satu sedekah. Akan tetapi kan kentut kita tadi bau sekali, mengganggu sekali, menyengat sekali. Itu apa yang akan kita lakukan? Mari kita hirup saja bersama-sama kentut itu. 1, 2, 3 kita hirup, hembuskan,
Nah, itu kan sudah hilang kentutnya, sudah selesai kan? Atau ketika ada kipas angin kita cuma kipas anginnya sudah selesai, kentutnya sudah hilang dan perasaan teman kita terjaga. Kemudian ketika kita memiliki tangan yang sehat, tangan yang kuat, maka apa yang dapat kita lakukan? Kita bantu teman-teman kita sebisa mungkin sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Ketika teman kita membutuhkan bantuan kita dan kita bisa membantunya, kenapa kita tidak membantunya? Bahkan sebelum teman kita meminta tolong pada kita, maka kita harus segera tanggap dan respon untuk segera membantu teman-teman kita, seperti itu. Jadi banyak sekali sedekah yang dapat kita lakukan dengan tubuh kita ini. Jadi sedekah ini tidak hanya melulu dengan uang, sedekah tidak selalu dengan materi, tapi dengan apa yang kita miliki saat ini kita pun bisa melaksanakan sedekah. Dan sedekah yang paling murah serta sedekah yang paling gampang adalah dengan mulut kita tadi, yaitu dengan senyum. Nah, senyum ini adalah sedekah yang paling murah dan paling gampang semua orang bisa melakukannya. Tetapi ada rumusnya, senyum yang ikhlas dan senyum yang tulus itu bagaimana? Yaitu senyum 224. Apa itu 224? Yaitu 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, ditahan selama 4 detik. Misal kita setelah selesai sholat, salam, kemudian kita bersama dengan teman-teman kita salam, kemudian kita senyum. Ya, insya Allah ketika kita tersenyum, teman kita juga tersenyum, ketika berjabat tangan, maka dosa di antara keduanya akan gugur berjatuhan. Nah, tetapi pesan saya, jangan sekali-sekali mempraktekkan senyum ini ketika teman-teman tidak memiliki teman berbicara atau lawan bicara. Misalnya ketika teman-teman berjalan kemudian teman-teman mempraktekkan tersenyum, maka jangan heran ketika ada orang yang lewat atau berpapasan dengan Anda mengatakan bahwa mas, mbak, kowe sehat toh? Nah, nanti dikiranya kita sedang tidak sehat. Kenapa? Karena kita senyum-senyum sendiri, seperti itu. Kemudian sedekah yang lainnya adalah ketika kita berjalan, kemudian kita ada kerikil di jalan, ada batu besar menghalangi jalan, kita ambil, kemudian kita singkirkan, kita pinggirkan. Kemudian ada paku, kemudian kita ambil. Nah, itu kita juga sudah sedekah. Sedekah berapa itu? Sedekah 10.000. Loh, kenapa kok bisa mengambil paku bisa sedekah 10.000? Kenapa? Karena kalau kita tidak ambil, nanti ketika ada teman kita, tetangga kita, saudara kita yang melewati jalan itu dan sepeda motornya atau mobilnya kena paku itu, maka nanti mesti pastikan bannya kan mesti agak, dan kena paku itu maka bannya bisa bocor. Ya, ketika bocor mesti dibawa ke bengkel, kemudian mesti ada biaya untuk memperbaikinya, paling tidak minimal 10.000 dan sebagainya. Nah, kita kan sudah bersedekah itu tadi. Ketika kita sudah ambil, dia buang ke tempat sampah, nah kita sudah bersedekah 10.000. Padahal hanya mengambil sebuah paku. Coba kalau pakunya banyak sekali, ya itu saja berapa itu ketika ambil paku. Nah, itu tadi. Kemudian ketika ada sampah berserakan, kita buang ke tempat sampahnya. Kemudian kita masuk ke musola atau masuk ke masjid, ada keset kaki yang tidak tepat posisinya, kita benarkan, itu juga termasuk sedekah. Ada sapu yang jatuh, kita berdirikan, itu juga termasuk sedekah. Masjidnya masih kotor, lantainya masih kotor, kita sapu atau bahkan kita pel sekalian, itu juga termasuk sedekah. Sedekah yang sangat mulia sekali. Jadi banyak sekali sedekah yang dapat kita laksanakan, tidak selalu dengan materi. Tetapi apakah tidak boleh sedekah dengan materi? Boleh sekali. Tetapi sedekah dengan materi tidak dilihat dari berapa jumlah yang kita keluarkan, tetapi berapa persen bagian yang kita keluarkan dari harta yang kita miliki. Misal, ketika teman-teman hanya memiliki uang 10.000 di dompet teman-teman, kemudian teman-teman menyedekahkannya 5.000, itu jauh lebih baik dan jauh lebih mulia daripada orang yang menyedekahkan 100.000 tetapi dia memiliki uang 10 juta. Oh, kok bisa seperti itu? 5.000 kok lebih baik daripada 100.000? Iya, karena ketika teman-teman menyedekahkan 5.000 dan uang teman-teman hanya 10.000, itu teman-teman sudah menyedekahkan 50% dari harta teman-teman. Namun ketika orang menyedekahkan 100.000 tetapi uangnya sebenarnya adalah 10 juta, maka dia kan hanya menyedekahkan 1% dari hartanya. Jadi teman-teman menyedekahkan 50%, tapi orang tadi hanya menyedekahkan 1%. Lebih banyak mana? Lebih banyak 50%. Jadi sedekah itu tidak semata-mata dilihat dari jumlah berapa yang kita keluarkan, tapi dilihat dari seberapa besar yang kita mampu keluarkan. Itu tadi ya teman-teman yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita lebih respon lebih tanggap lagi, dan
lebih peduli lagi untuk melakukan sedekah. Semoga apa yang kita lakukan dan apa yang kita sedekahkan menjadi amal kebaikan kita dan menjadi manfaat untuk orang lain. Amin amin ya robbal alamin. Sekian, apabila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.